Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pada suatu hari, ayah Abu Nawas bernama Maulana yang sudah tua dan sakit parah dan pada akhirnya meninggal dunia di istana. Ayah Abu Nawas adalah seorang kadi kerajaan yang juga menghambakan diri pada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia diperintahkan Baginda Raja untuk mengubur jenazah ayahnya itu sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan Kadi Maulana, baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkafani, menyalati dan mendoakannya. Melihat hal itu, maka Baginda Raja pun bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi pengganti ayahnya sebagai kadi kerajaan. Kabar tentang akan dipilihnya sebagai kadi untuk menggantikan ayahnya pun sampai ke telinga Abu Nawas. Setibanya di rumah setelah selesai dari upacara pemakaman ayahnya, Abu Nawas pun tiba-tiba mulai bertingkah aneh. Bertingkah tidak seperti pada biasanya. Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan mulai menunggangi pohon tersebut layaknya kuda sambil berlari-lari. Melihat tingkah aneh Abu Nawas, orang-orang pun merasa sangat heran dan banyak di antara mereka menyangka jika Abu Nawas sudah gila. Pada keesokan harinya, Abu Nawas mengajak anak-anak kecil beramai-ramai menuju makam ayahnya dengan membawa segala macam alat-alat permainan. Sesampainya di makam tersebut, ia kemudian mengajak anak-anak bermain rebana dan bersukacita di atas kuburan ayahnya. Semua orang pun semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka menganggap jika Abu Nawas sudah benar-benar menjadi gila karena kematian ayahnya. Pada suatu hari, ada beberapa orang utusan dari Baginda Raja datang untuk menemui Abu Nawas. Alangkah terkejutnya mereka melihat tingkah Abu Nawas yang sudah berubah. Salah satu dari mereka pun berkata dan menyampaikan perintah Baginda Raja. Hai Abu Nawas, kami diutus untuk membawamu menghadap ke istana, kata utusan Baginda Raja tersebut. Untuk apa Baginda Raja memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya, jawab Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu, kata utusan Baginda Raja. Wahai Tuan utusan, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil ini kudaku dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar, kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikannya kuda-kudaan. Para utusan hanya bisa geleng-geleng kepala
setelah melihat kelakuan aneh Abu Nawas. "Abu Nawas, kau mau apa? Tidak menghadap Baginda Raja?" kata utusan Baginda Raja. "Katakan kepada rajamu, aku sudah tahu, maka aku tidak mau," kata Abu Nawas. "Apa maksudnya Abu Nawas?" tanya utusan yang penuh penasaran. "Sudah, pergi sana. Bilang saja begitu kepada rajamu." Abu Nawas sembari menyaruk pasir debu dan melemparkannya ke arah para utusan. Mereka pun segera pergi meninggalkan Abu Nawas dan melaporkan kejadiannya pada Baginda Raja. Baginda Raja begitu marah mendengar laporan utusan. "Kalian bodoh semua, menghadapkan Abu Nawas kemari saja tidak bisa. Cepat kembali ke rumah Abu Nawas, bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa," perintah Baginda Raja. Para utusan pun kembali ke rumah Abu Nawas dengan mengajak beberapa prajurit istana. Mereka kemudian membawa Abu Nawas dengan paksa dan dihadapkan pada Baginda Raja. Namun lagi-lagi di depan Raja, Abu Nawas bertingkah aneh bahkan tambah ugal-ugalan, layaknya seorang yang benar-benar sudah gila. Abu Nawas bersikaplah sopan, tegur Baginda Raja. "Ya Baginda, Baginda Raja, tahukah Anda?" "Apa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Baginda Raja, terasi itu asalnya dari udang." "Kurang ajar kau menghinaku, Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Tidak, wahai Baginda Raja. Siapa bilang udang berasal dari terasi?" Baginda Raja merasa dilecehkan. Ia pun naik pitam dan segera memerintahkan kepada para pengawalnya untuk memukul Abu Nawas sebanyak 25 kali. Kemudian Abu Nawas akhirnya lemas dan tak berdaya setelah dipukuli pengawal raja. Setelah dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar dari istana. Abu Nawas pun segera beranjak keluar istana. Akan tetapi, ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh seorang penjaga. "Hai Abu Nawas, tempo hari dulu ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita pernah membuat perjanjian. Aku yakin engkau tidak lupa dengan janjimu itu, bahwasanya jika engkau diberi hadiah oleh Baginda Raja, maka engkau berjanji akan membagi dua denganku. Nah, sekarang mana bagianku itu?" tanya penjaga pintu gerbang. "Hai penjaga, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah yang sudah diberikan Baginda Raja kepadaku?" "Ya, tentu itu kan sudah merupakan perjanjian kita," jawab penjaga. "Baiklah, aku akan berikan semuanya, bukan hanya satu bagian," kata Abu Nawas. "Ternyata kau sangat baik hati, Abu Nawas. Memang harusnya begitu. Engkau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda Raja," kata penjaga pintu dengan penuh gembira. Tanpa banyak bicara lagi, Abu Nawas langsung mengambil sebatang kayu,
yang berukuran besar, lalu penjaga itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Penjaga pintu gerbang tersebut menjerit-jerit kesakitan sampai lemah lunglai dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah selesai, Abu Nawas meninggalkannya begitu saja. Ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu, si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Baginda Raja. "Ampun beribu ampun, tuanku, hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukul hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan. Hamba mohon keadilan dari tuanku Baginda Raja," kata penjaga tersebut. Baginda pun segera memerintahkan pengawalnya untuk membawa Abu Nawas. Setelah Abu Nawas dihadapkan, ia kemudian ditanya, "Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penjaga gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan?" tanya Baginda Raja. Dalam keadaan masih berpura-pura gila, Abu Nawas pun menjawab, "Baginda Raja, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu." "Apa maksudmu? Coba engkau jelaskan sebab musababnya kau memukuli orang itu," tanya Baginda Raja. "Hamba dan penjaga pintu gerbang ini telah membuat perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda Raja, maka hadiah tersebut akan dibagi menjadi dua. Satu bagian untuknya, satu bagian untuk hamba. Kemudian pagi tadi, hamba menerima hadiah 25 kali pukulan. Maka hamba berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya," jawab Abu Nawas sambil tertawa seperti orang gila. "Hai penjaga pintu gerbang, benarkah engkau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Benar, tuanku," jawab penunggu pintu gerbang tersebut. "Tapi hamba tiada mengira jika Baginda Raja memberikan hadiah pukulan padanya." "Hahaha, dasar tukang peras, sekarang kena batunya," kata Baginda Raja. "Abu Nawas tidak bersalah. Bahkan sekarang aku tahu bahwa engkau adalah orang yang suka memeras orang. Jika perilakumu masih begitu, maka aku akan memecat dan menghukummu," kata Baginda Raja. "Ampun tuanku," sahut penjaga pintu gerbang dengan penuh gemetar. Abu Nawas kemudian berkata, "Tuanku, hamba sudah lelah, sudah mau ingin istirahat. Tiba-tiba dibawa paksa ke sini. Padahal hamba tidak bersalah. Hamba mohon ganti rugi, sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan Baginda Raja. Padahal besok hamba harus mencari nafkah." Sejenak Baginda Raja melengak, terkejut atas protes Abu Nawas, namun tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. "Jangan khawatir Abu Nawas," kata Baginda Raja. Baginda kemudian memberikan sekantong dinar kepada Abu Nawas.
Abu Nawas pun pulang dengan hati yang penuh gembira, tapi tetap bertingkah seperti orang gila. Pada suatu hari, Baginda Raja mengadakan rapat dengan para menterinya mengenai Abu Nawas yang rencananya akan diangkat menjadi kadi kerajaan. Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi? Tanya Baginda Raja. Kemudian salah satu menteri berkata, melihat keadaan Abu Nawas yang semakin aneh tingkahnya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja menjadi kadi. Kemudian berkata menteri yang lainnya, tuanku yang mulia, Abu Nawas telah menjadi gila. Karena itu, dia tidak layak menjadi seorang kadi. Semua menteri memberikan pendapat yang sama. Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari lagi. Karena sekarang bapaknya baru saja meninggal dunia. Jika selama 21 hari tidak sembuh-sembuh juga, barulah kita akan memilih orang lain sebagai kadi, kata Baginda Raja. Sebulan lebih waktu sudah berjalan, namun Abu Nawas masih bertingkah gila. Maka Baginda pun mengangkat orang lain menjadi seorang kadi kerajaan. Konon kadi yang dipilih seseorang bernama Polan. Tidak lain memang merupakan orang yang sangat berambisi untuk menjadi seorang kadi. Karena Abu Nawas tidak jadi diangkat, si Polan pun mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda Raja untuk memilih dan mengangkatnya menjadi seorang kadi. Begitu mendengar jika kadi baru sudah diangkat, Abu Nawas pun kembali bersikap normal. Ia sangat bersyukur karena terlepas dari bala yang mengerikan. Akan tetapi, ia sedikit menyesali karena ia mengetahui bahwa kadi yang dipilih memiliki perangai yang buruk. Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Ceritanya, pada suatu hari ketika ayahnya Abu Nawas yang sudah tua dan mulai sakit parah, Abu Nawas dipanggil untuk menemui ayahnya tersebut. Karena ayahnya ingin menyampaikan beberapa pesan kepadanya sebelum meninggal dunia. Ayah Abu Nawas berkata, "Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang cobalah engkau cium telinga kanan dan telinga sebelah kiri ini." Abu Nawas segera menuruti permintaan ayahnya. Ia mencium telinga kanan bapaknya, ternyata mengeluarkan bau aroma harum. Sedangkan yang sebelah kiri mengeluarkan aroma bau busuk. "Bagaimana anakku? Sudahkah kau cium telinga kanan dan telinga kiriku? Sekarang ceritakan dengan sejujurnya. Di antara bau kedua telingaku ini," kata ayahnya. "Sungguh mengherankan, yang sebelah kanan berbau harum sekali. Akan tetapi, yang sebelah kiri baunya sangatlah busuk," kata Abu Nawas. "Hai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini?" tanya ayahnya.
"Wahai bapakku, cobalah ceritakan kepadaku." Ayahnya pun kemudian berkata, "Pada suatu hari datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya, tapi yang seorang lagi, karena aku tidak suka, maka tidak aku dengar pengaduannya. Inilah risiko menjadi seorang kadi. Jika kelak kau suka menjadi seorang kadi, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi kadi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar engkau tidak dipilih sebagai seorang kadi oleh baginda raja. Tapi tak bisa, tidak, baginda raja pastilah akan tetap memilihmu sebagai seorang kadi," jelas seorang ayah kepada Abu Nawas. Dari pesan ayahnya itulah, Abu Nawas sudah mempersiapkan rencana yang matang. Jika nanti ayahnya telah tiada, hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi seorang kadi. Seorang kadi pada masa itu kedudukannya seperti hakim yang memutuskan suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi seorang kadi, namun dia sering diajak konsultasi oleh baginda raja untuk memutus suatu perkara. Bahkan ia kerap sekali dipaksa datang ke istana hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan baginda raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini, dan nantikan kisah-kisah terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.